Kan gitu. Jadi kita itu meniru Yesus kalau percaya dengan Yesus. Bagaimana Yesus hidup, kan kayak gitu. Dia Ya, seperti apa waktu dia hidup? Pak Dia Ustadz. sunat. Sesuai Berarti konteks gini, yang nggak diinginkannya. nggak bisa Bapak klaim dia bisa jadi apa saja. Gugur klaim itu. Bisa jadi apa saja sesuai dengan konteks yang diinginkannya, Pak Ustadz. Saya akan jawab. Ya. Ya. Jadi begini, Pak. Ya. Berkaitan yang Anda sangkalkan kepada saya, sayangnya Anda bukan membawa perkataan Yesus. Gitu. Tadi saya udah Ya. bilang kepada Anda, ya. Ya. Berapa kali saya dengarkan Anda, tidak ada Anda mengatakan kehendak Bapa di sorga itu agar kita menyembah dan menuhankan Yesus. Itu nggak ada dari tadi gitu loh. Saya udah sampaikan juga ya kepada Anda bahwa Yesus berkata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu jadi catatan untuk kita, kan gitu, di Yohanes 5 nomor 30 itu. Ngapain kita mau menuhankan orang yang nggak bisa apa-apa, Pak? Makanya Yesus menyuruh menyembah siapa? Sembahlah Allah. Hanya kepada dia saja engkau berbakti, bukan menyembah dirinya. Lagi pula, saya membawakan Matius 7 nomor 21 tadi, kehendak Bapa di sorga itu nggak ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Titik poinnya sampai di situ. Yesus tidak ada minta sembah, Yesus tidak ada mengaku dirinya Tuhan, Bapa di surga pun juga tidak mengatakan sembahlah Yesus atau tuhankan Yesus. Enggak. Gitu. Tapi apa hidup yang kekal itu? Bagaimana yang disampaikan Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Kan kayak gitu, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Gak ada dia mengatakan 3 dalam 1. Makanya kan dia mengutip ulangan tuh juga ya. Ulangan 6 nomor 4 dikutip Yesus dalam Markus 12 tuh. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada dia ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Gak ada. 3 dalam 1, Pak Ustadz. Artinya saya, ini katakan saya. Saya kasih ini logika ini, Pak Ustadz. Ini saya, nama saya Brian. Ketika saya punya pikiran, ya pikiran, roh, ketika juga saya punya percakapan atau firman, kata-kata, maka itu kata siapa? Ya kata Brian. Pikiran itu pikiran siapa? Ya pikiran Brian. Nah, itulah Brian. Artinya, makanya selalu hampir tidak ada perbedaan, hampir sama-sama. Jadi agak-agak memang, makanya itulah yang menjadi persoalan Yesus ketika datang ke dunia, seolah-olah dia itu adalah Allah, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kira-kira artinya persoalan masalah apakah Yesus pernah meminta untuk dia bilang sembahlah saya, tidak. Tetapi ketika murid-muridnya menyembah dia, ketika orang-orang yang berjumpa dengan dia dalam situasi apa menyembah dia, maka dia juga tidak menolak penyembahan itu. Itu Tidak masalahnya, Pak Ustadz. Karena dia adalah firman yang keluar dari dalam diri Allah, firman, jadi kata-kata atau firman Allah, jadi sama dengan yang kubilang tadi, roh itu adalah akal dan pikiran, maka satu siapa itu? Ya Brian. Itu kira-kira, Pak Ustadz. Artinya perkataan saya adalah Brian, akal dan pikiran saya adalah Brian. Apakah salah ketika saya adalah Allah yang berkuasa? Contoh, mohon maaf Pak Ustadz. Mohon maaf, ketika saya adalah Allah yang berkuasa, karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika melalui perkataan saya, melalui firman saya jadikan diri saya menjadi manusia. Apakah salah? Apakah tidak mampukah Tuhan melakukan hal itu? Baik. Ya. Saya akan jawab. Ya. Jadi begini, Pak. Ya. Berkaitan yang Anda sangkalkan kepada saya, sayangnya Anda bukan membawa perkataan Yesus gitu. Tetapi Anda membawa perkataan dari tulisan Yohanes, yang mana tulisan Yohanes itu bukanlah ajaran dari Yesus. Tentang diri Yesus, pasti Yesusnya sendiri mengetahui tentang dirinya. Bukan Anda, bukan Yohanes. Itu pasti. Nah, ketika kita katakan ya Yesus itu ada di muka bumi, lalu dia itu adalah firman menjadi manusia, harus ada verifikasinya dari Yesus. Di mana dia pernah mengaku dirinya berasal dari firman? Kan nggak pernah ada. Nggak bisa kita tuduhkan bahwa Yesus itu dari firman. Catat dulu di situ. Yang kedua, firman itu jadi manusia. Sejak kapan Yohanes lihat firman jadi manusia?
sehingga dia berani menuliskan hal tersebut. Tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa Yohanes lihat firman jadi manusia. Kan kayak gitu, perlu pertanggungjawaban yang lebih gitu. Karena kalau Iya. kita tuduhkan untuk Yesus, Yesus juga nggak ada verifikasi. Sayangnya seperti itu, Pak. Nggak ada Yesus mengaku aku adalah Allah, aku adalah firman, nggak ada. Perlu dicatat dulu di situ. Itu hanyalah tulisan dari Yohanes yang dipakai oleh dogma Kristen agar gimana caranya memahami Tritunggal. Saya udah tahu itu, udah tahu mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Itu saya udah tahu. Terus Pak, ya tadi kata Anda Tuhan bisa maha segalanya. Betul. Tuhan maha segalanya, bisa apa saja. Tapi Iya. masalah Tuhan itu Bapak ya, bukan masalah bisa atau tidak, tapi Tuhan itu pantas atau tidak. Kita sebagai manusia, saya dan Anda tuh manusia. Anda manusia, saya manusia. Anda Islam, saya Islam, Anda Kristen. Kalau kita sama-sama makan nasi di restoran, pantas kita makan nasi. Kan jawabannya pantas kita makan nasi di restoran. Tapi kalau kita makan berdua ya, saya dan Anda makan kotoran, pantas gak? Kan gak pantas kita makan kotoran sebagai manusia. Meskipun kita bisa mampu memakan kotoran tersebut. Bisa kita mampu makan kotoran, tapi gak pantas buat kita. Nah, bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Pak, Tuhan itu dilahirkan oleh Ya, dilahirkan oleh perempuan. Konteksnya Pak Ustaz, jangan lari kemana-mana. Konteksnya adalah sesuai dengan keinginannya, keinginan sang Bapa atau Allah. Artinya keinginannya ini nggak ada yang bersalah. Jangan kita artikan bahwasanya ketika dia bisa menjadi manusia maka dia bisa menjadi ini segala macam. Tidak. Tapi artinya ketika apa yang menjadi rancangannya dan kehendaknya, keinginannya, maka jadi sesuai Ya, dengan kalau gitu saya tanya Pak, iblis dengan manusia lebih berdosa mana? Kalau masalah iblis dengan manusia, artinya karena persoalan masalah iblis ini adalah banyak juga yang bilang bahwasanya dia orang Bapak dusta. Persoalan Ya masalah, gini, yang saya mau tanya, manusia dengan iblis banyak mana dosanya? ya jelas iblis. Dan jelas artinya ketika manusia berdosa, maka dia akan masuk neraka. Kan bisa nggak Tuhan jadi iblis untuk menebus dosa iblis? Kan tadi konteksnya sudah saya sampaikan Pak Ustaz. Ya, ketika dia menjadi sesuai dengan keinginannya. Katanya kan dia mengasihi Pak. Di Yohanes 3 nomor 16. Ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kan kayak gitu. Betapa besar kasih Allah katanya. Kalau iblis itu kan juga makhluk dia. Lebih banyak dosanya daripada manusia. Pembangkang. Kenapa dia nggak jadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena itu pembangkang Pak Ustaz, pemberontak. Sedangkan manusia adalah ciptaannya. Berarti tidak sesuai dengan firman-Nya tadi Bapak. Begitu besar kasih sayangnya, nggak sesuai berarti. Pilih-pilih itu namanya. Artinya ini kita pilih iblis ini siapa? Artinya apa namanya? Kalau iblis ini, kalau kita baca persoalan masalah, kalau kita bisa simpulkan masalah iblis ini, artinya memang bandel Pak Ustadz. Nggak bisa dibilangin. Artinya nggak bertobat juga. Makanya ketika Yusuf kan ada dua tidak diterangkan ketika penyaliban. Apa yang terjadi? Satu adalah pernah dibahas oleh Pak Ustadz, masalah Petrus, dia menyangkal Yesus waktu pada naik. Nah, jadi ketika, dan itu sudah dinyatakan oleh Yesus bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali Petrus. Tetapi kenapa bisa selamat si Petrus? Karena dia bertobat. Nah, bagaimana dengan Yudas yang menjual Yesus? Dia tidak selamat karena dia tidak bertobat. Itu kira-kira Pak Ustaz. Jadi persoalan masalah siapa yang besar dosanya, manusia atau apa, ya artinya iblis. Tapi kita ini adalah manusia ciptaan yang tertinggi atau paling mulia, hasil karya tangan daripada Allah sendiri. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan iblis, makanya dia bilang begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Anaknya itu siapa?
yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia dan disalibkan untuk menggantikan, menghapus dosa manusia. Itu kira-kira Pak, Pak Ustaz. berarti betul kata saya. Berarti ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Tidak pantas dia Memang jadi ada, Pak iblis. Ustaz. Kan sudah saya sampaikan tadi. Sepakat kita itu Pak Ustaz. Sesuai berarti konteks gini, yang diinginkannya. nggak bisa Bapak klaim dia bisa jadi apa saja. Gugur klaim itu. Bisa jadi apa saja sesuai dengan konteks yang diinginkannya Pak Ustaz. Artinya ketika dia, apa alasannya ketika dia jadi manusia? Karena satu-satunya cara menebus manusia dari dosa adalah hanya dengan darah. Hanya dengan darah menebus kesalahan. Dengan orang. darah manusia. Dengan darah hewan dulu, dengan darah binatang. Artinya kalau kita berdosa, maka wajib kita potong sembelih dan darahnya kita persembahkan untuk Allah yang di atas. Nah, Lalu? makanya kan pernah saya sampaikan ke Pak Ustadz ketika kita diskusi sebelumnya, bahwasanya kita para nabi berlaku sampai pada zaman Nabi Yohanes atau Yahya yang membaptis Yesus. Baik. Nah, makanya tidak berlaku lagi persoalan masalah ketika kita berdosa kita sembelih hewan atau apa lalu kita persembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah menjadi pengganti daripada darah penebusan. Ini yang kacaunya Pak. Nabi mana yang pernah mengajarkan atau menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia? Coba tunjukkan sama saya nubuatannya mana? Kalau dulu-dulu Pak, kalau dulu-dulu orang pakai domba, pakai kulit hewan, pakai kotoran hewan, bahkan tai sapi pun jadi penebus dosa Pak dulu. Bara api jadi penebus dosa. Darah juga, kulit hewan, domba juga jadi penebus dosa. Nah, nabi mana yang menubuatkan nanti di tahun abad pertama akan datang Tuhan menjelma jadi manusia, lalu mengucurkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Penebusan dosa manusia memakai darah manusia. Artinya apa? Minta tumbal itu. Di perjanjian lama memang nggak disebutkan masalah darah Pak Ustaz. Tetapi masalah penebusan dosa mengenai Isa atau Yesus ini adalah itu diklaim dan dikonfirmasi di dalam perjanjian lama. Saya lupa ayatnya. Tapi masalah darah, jadi artinya darah, makanya darah ini artinya enggak. Tapi artinya Yesus itu adalah darahnya untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Ada di kitab perjanjian lama itu. Masalahnya di mana perjanjian lama yang mengabarkan bahwa darah Yesus yang akan menjadi penebus dosa itu di mana? Bukan darah Yesus Pak Ustaz, darah anak domba. Darah manusia itu. Ya, anak domba ini siapa? Adalah mengarah kepada Yesus. Saya lupa, maaf, saya di mobil ini. Mungkin saya bisa search ketika saya nggak bawa HP, hanya satu saya bawa HP. Dan itu ada ayat. Ketika di room nanti kemudian saya naik, pasti saya akan konfirmasi. Ya, gak apa-apa Pak. Kan kita diskusi nggak malam ini juga. Besok-besok masih ada jika ada umur. Saya kan gitu. berapa kali naik ke room Pak Ustadz. Ya. Ya iya. Artinya begini aja Pak. Apa yang diajarkan Yesus itu dudukkan sesuai pada tempatnya gitu. Kalau dia tidak pernah mengajarkan Trinitas 3 dalam 1, nggak perlu gitu kita mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Nggak perlu. Sesuaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Katanya pengikut Yesus, tidak membangkang Yesus. Di 1 Yohanes 2 nomor 6 dikatakan bagaimana kita hidup agar Yesus itu juga hidup seperti kita hidup, kan gitu. Jadi kita itu meniru Yesus kalau percaya dengan Yesus. Bagaimana Yesus hidup, kan kayak gitu. Dia seperti apa waktu dia hidup. Dia sunat, dia puasa, dia sujud. Ya harus kita ikuti. Bukan kita dudukkan dia itu dengan ucapan-ucapan orang lain yang tidak Yesus ketahui. Daripada ya tidak jelas gitu ya Pak ya, tidak jelas, lebih baik konkretnya itu ikuti apa kata Yesus. Yesus tidak pernah Pak mengkonfirmasi perkataan Yohanes, perkataan Lukas, perkataan Markus, perkataan Matius. Gak pernah diverifikasi oleh Yesus itu tulisan. Yesus kagak pernah kenal dengan tulisan itu. Coba Anda buka di Markus 1 nomor 14 tuh ya. Yesus di situ membawa Injil Kerajaan Allah. Mana kitabnya? Belum ada lagi kitab-kitab Yohanes, kitab-kitab Matius, kitab-kitab Markus, belum ada itu Pak. Jadi Yesus itu sudah bawa ajaran. Bawa ajaran bukan dari ajaran Yohanes, Lukas, Markus, Matius. Yang membuat kita beda itu Pak hanya satu. Hanya satu ya. Kalau kita mengikuti patokan kata Yesus saja, kita nggak beda. Nggak bakal beda. Karena ajaran Islam itu selaras dengan ajaran Yesus.
Yang membuat kita beda itu karena Anda mendengarkan doktrin atau dogma dari tulisan penulis kitab Anda yang lain. Contoh tadi Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Itu bukan ajaran Yesus, bukan perkataan Yesus, tapi catatan dari Yohanes. Itu yang bikin kita beda. Andaikan Anda mengambil kosakata Yesus saja, sembahlah Allah, ya, kepada Dia saja engkau berbakti, terus Dia sujud, Dia berdoa, sama dengan Islam.